Di sini saya akan menyampaikan tugas presentasi biologi, yaitu bab perubahan iklim. Saya jelaskan dulu, yaitu iklim merupakan rata-rata cuaca yang juga menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas, kuantitas, serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya saja pada erosi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, yaitu gejala perubahan iklim. Saya jelaskan dulu, perubahan iklim didasari oleh kejadian yang dialami dalam periode waktu di atas 30 tahun. Selain itu, beberapa variabel perubahan iklim juga berlangsung dalam periode yang relatif lama, dengan rentang waktu di atas 20 tahun, hingga tidak mudah untuk menjelaskan adanya indikasi perubahan iklim. Berikut beberapa indikator yang menjelaskan adanya perubahan iklim di suatu wilayah. Yang pertama, peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Yang kedua, peningkatan suhu permukaan air laut. Yang ketiga, pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Yang keempat, pola cuaca ekstrim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi. Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, suhu bumi meningkat agak cepat dengan peningkatan rata-rata yaitu 0,6 sampai 0,9 derajat. Bumi terasa semakin panas. Nah, pada 2021, suhu permukaan bumi telah meningkat menjadi 0,85 Celcius dibanding suhu rata-rata tahunan selama periode 1951 sampai 1980. Bahkan dalam satu dekade terakhir, suhu permukaan bumi juga sempat meningkat hingga 1,02 Celcius, yaitu pada tahun 2016 dan 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peningkatan suhu permukaan air laut. Singkatnya, sejak tahun 1993 hingga 2020, suhu permukaan laut global mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,016 Celcius per tahun. Kejadian ini setara dengan peningkatan sekitar 0,43 Celcius di seluruh dunia. Dan selanjutnya di bawah saya akan menjelaskan secara singkat pencairan luasan es permukaan bumi dan kenaikan permukaan air laut. Tentunya Anda pernah mendengar kabar mengenai cairnya es di wilayah kutub. Mencairnya es di wilayah kutub merupakan salah satu dampak terburuk pemanasan global karena adanya peningkatan suhu bumi. Selama musim panas 2020, Laut Vandel di bagian timur dari area es terakhir di Kutub Utara telah kehilangan 50% es lapisan atasnya. Es di kutub mencair berdampak bagi seluruh kehidupan di bumi, terutama manusia. Berikut perubahan pola cuaca ekstrim. Saya akan menjelaskan tentang cuaca ekstrim merujuk pada kondisi cuaca yang di luar dari kebiasaan atau normal. Hal ini mencakup
mencakup fenomena cuaca seperti hujan deras, banjir, badai petir, topan, tornado, atau gelombang panas yang ekstrim. Berikut ada bagian A, yaitu El Nino. El Nino merupakan fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Berikutnya ada bagian B, La Nina. La Nina adalah salah satu fenomena alam yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik. Fenomena ini menyebabkan suhu muka laut di wilayah tersebut mengalami penurunan hingga udara terasa lebih dingin dari biasanya. Selanjutnya ada bagian C, yaitu netral. Fase netral merupakan kondisi normal, tidak terjadi El Nino dan La Nina. Pada fase ENSO, netral atau normal, suhu muka laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. Selama fase ENSO, netral, suhu muka laut di barat Pasifik akan selalu lebih hangat dari bagian timur Pasifik. Umumnya, suhu laut yang relatif lebih dingin di Pasifik Timur menyebabkan iklim yang lebih kering di kawasan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak. Dampak El Nino sangat dirasakan petani, khususnya di sektor pertanian. Berikut beberapa dampak El Nino. Bisa dilihat yang pertama yaitu kekeringan, kedua gangguan musim tanam, ketiga persebaran penyakit dan hama, keempat penurunan kualitas tanaman, dan yang kelima ketidakstabilan pasar. Selanjutnya yaitu dampak dari La Nina. Berikut beberapa dampak signifikan La Nina bagi petani. 1. Banjir dan tanah longsor karena curah hujan tinggi. 2. Kerusakan pada tanaman dan produksi pertanian. Ketiga, gangguan pada pasokan dan distribusi. Dan yang terakhir, keempat, penyakit tanaman dan hama yang menyebar. Berikut dari saya penjelasan tentang bab biologi perubahan iklim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang mengenakan saya ucapkan. Mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Safira, absen 28, akan menjelaskan dampak dan penyebab perubahan iklim. Dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akibat pemanasan global yang terjadi dengan perlahan, namun pasti juga membawa dampak yang sangat besar bagi keanekaragaman hayati, mulai dari tingkatan spesies sampai ekosistem, dan pada akhirnya kehidupan manusia juga terkena imbas dari perubahan iklim tersebut. Beberapa dampak perubahan iklim. Yang pertama ada kekeringan. Hal ini sangat merugikan pertanian karena pertanian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air dan dapat memicu badai pasir. Badai pasir yaitu fenomena alam di mana angin kencang membawa dan mengangkat partikel pasir atau debu dalam jumlah besar. Yang kedua ada badai destruktif, yaitu suhu yang tinggi akan menjadi penguapan. Penguapan akan menjadi hujan ekstrim. Hujan ekstrim mengakibatkan banjir yang terus-menerus terjadi. Ketiga, ada punahnya beberapa spesies. Misalnya penyu hijau terancam punah karena perubahan suhu. Keempat,
pemutihan karang, yaitu akibat stres lingkungan, karang pun kehilangan warna dan mati. Kelima, penyusutan keragaman sumber daya genetik, yaitu kerusakan lingkungan. Lebih seringnya terjadi banjir, kebakaran, dan hilangnya habitat. Keenam, perubahan interaksi antar spesies, yaitu akan mengubah waktu dan tingkat bunga pada tumbuhan, serta migrasi pada hewan yang akan mengganggu interaksi antar spesies. Dan yang terakhir atau ketujuh, yaitu risiko kesehatan. Kuman berkembang lebih cepat di musim kemarau karena akan menyebabkan penyakit, yaitu lebih seringnya penyakit kulit. Kemudian ada penyebab perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor manusia dan alam. Namun, aktivitas manusia mempunyai dampak besar pada perubahan iklim. Berikut beberapa penyebab perubahan iklim. Yang pertama ada peningkatan kadar CO2, pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk listrik. Kendaraan dan industri menghasilkan CO2 dalam jumlah besar. Gas ini memperkuat efek rumah kaca dan menaikkan suhu bumi. Yang kedua ada efek rumah kaca berlebihan, yaitu rumah kaca sebenarnya alami dan menjaga suhu bumi tetap stabil. Tapi karena gas-gas seperti CO2 dan metana terlalu banyak, matahari terperangkap membuat bumi memanas lebih cepat dari seharusnya. Ketiga ada aktivitas manusia. Beberapa kegiatan manusia yang mempercepat perubahan iklim antara lain yaitu alih fungsi lahan seperti penebangan hutan dan penggunaan freon atau CVC misalnya dalam AC dan kulkas. Keempat ada kendaraan bermotor, yaitu polusi dari sektor transportasi menyumbang besar pada pemanasan global. Kelima ada sampah plastik dan penggunaan plastik, yaitu plastik sulit terurai dan melepaskan emisi karbon tinggi saat dibakar. Keenam ada penimbunan sampah organik. Sampah organik menghasilkan gas metana saat menumpuk di tempat pembuangan akhir.